Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan masuk ke materi logika matematika. Ini adalah materi ke-1 untuk kelas 11 di semester genap. Pada materi logika matematika ini, yang pertama kita bahas adalah kalimat terbuka dan pernyataan atau kalimat tertutup. Kemudian kalimat majemuk yang terdiri dari negasi atau ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, kalimat majemuk yang ekuivalen atau bernilai sama. Kemudian yang terakhir adalah converse, inverse, dan kontraposisi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai kalimat terbuka dan pernyataan atau kalimat tertutup. Kalimat terbuka itu adalah suatu kalimat yang kebenarannya belum tentu atau belum pasti. Contohnya, misalkan, semoga Anda sukses. Nah, semoga Anda sukses ini kan belum pasti benar atau tidaknya. Nah, ini masih ada dua kemungkinan, bisa benar dan bisa salah. Kalau Anda sukses ya benar, kalau Anda belum sukses ya berarti nilainya salah. Kemudian contoh yang kedua adalah X plus 2 sama dengan 5. Nah, ini masih belum pasti karena ada X sebagai variabel yang nilainya berubah-ubah. Ini akan bernilai benar apabila X-nya kita ganti dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5, itu kan benar. Apabila X-nya kita ganti 2, maka 2 tambah 2 sama dengan 4, bahkan 5, berarti nilainya akan jadi salah. Maka ini termasuk ke dalam kalimat terbuka yang nilai kebenarannya belum bisa kita pastikan. Selanjutnya di sini ada kalimat mudah-mudahan hari ini tidak hujan. Ini juga belum bisa kita pastikan. Kalau misalkan hari ini hujan, berarti nilainya jadi salah. Kalau misalkan hari ini hujan berarti tidak hujan, berarti nilainya itu benar. Kemudian yang keempat ini sama dengan yang contoh yang kedua. Ini ada variabel X-nya. Jadi ini masih belum bisa kita pastikan nilai benar atau salahnya. Nah, itu adalah contoh dari kalimat terbuka. Jadi intinya kalimat terbuka itu adalah kalimat atau suatu pernyataan yang belum pasti nilai benar atau salahnya. Selanjutnya adalah pernyataan atau kalimat tertutup. Untuk pernyataan atau kalimat tertutup ini adalah satu kalimat yang sudah tentu benar atau salahnya. Jadi kepastian benar atau salahnya itu sudah pasti. Contoh misalkan Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, ini kan sudah pasti benar karena memang Jakarta itu adalah ibu kotanya Indonesia. Selanjutnya adalah 2X ditambah 3 sama dengan 5 untuk X sama dengan 1. Jadi kalau misalkan X-nya 1, maka dia sudah pasti benar. Karena 2 kali 1 itu 2 ditambah 3 itu 5. Maka ini nilainya sudah pasti benar. Selanjutnya yang ketiga, X kuadrat min X min 12 sama dengan 0 adalah persamaan linear. Nah, ini adalah kalimat tertutup juga atau pernyataan. Kenapa? Karena ini nilainya sudah pasti salah. X kuadrat min X min 12 sama dengan 0 kita ketahui itu adalah persamaan kuadrat. Nah, di sini adalah persamaan linear. Jadi ini bernilai sudah pasti salah. Kemudian Bogor termasuk ke dalam provinsi Jawa Tengah. Nah, ini juga sudah termasuk salah. Kita ketahui bahwa Bogor itu termasuk ke dalam provinsi Jawa Barat. Nah, terlepas dari benar atau salah, intinya ini sudah dapat dipastikan nilai benar atau salahnya. Maka ini termasuk ke dalam pernyataan atau kalimat tertutup. Paham ya sampai sini? Baik, sekarang kalian silahkan kerjakan soal-soal berikut ini ya. Sini tentukanlah dari kalimat-kalimat berikut ini manakah yang merupakan kalimat terbuka dan yang mana yang merupakan pernyataan. Oke. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya. Setelah tadi kita membahas mengenai kalimat terbuka dan pernyataan, kita masuk sekarang membahas mengenai kalimat majemuk.
Seperti kita ketahui bahwa kalimat majemuk itu ada beberapa pembahasan tadi, ada negasi, ada konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi, biimplikasi, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita bahas sekarang adalah mengenai ingkaran atau negasi. Kalimat majemuk yang merupakan ingkaran atau negasi adalah suatu kalimat P di mana ingkarannya itu adalah negasi P. Nah, simbol ingkaran atau negasi P itu lambangnya adalah seperti huruf S ya, huruf S yang tertidur atau horizontal ya, seperti itu. Nah, kalau dibuat dalam tabel ini seperti ini. Misalkan pernyataan P itu pernyataannya bernilai benar si kalimat P-nya ini, maka negasinya adalah salah, bernilai salah. Jadi lawannya ya, negasi atau ingkaran itu lawannya. Kalau misalkan dia kalimatnya bernilai benar, maka negasinya salah. Sebaliknya, kalau pernyataannya bernilai salah, maka negasinya akan bernilai benar. Oke, lebih jelasnya kita bahas contohnya. Nah, di sini saya tampilkan tabel kebenarannya untuk negasi atau ingkaran ya, yang tadi. Nah, kita bisa melihat dari tabel di atas tadi, kalau misalkan suatu pernyataan itu bernilai benar, maka negasi atau ingkarannya bernilai salah. Dan begitu sebaliknya ya, tadi ya sudah. Jadi, dapat dikatakan pula kalau negasi atau ingkaran itu adalah kalimat yang memiliki nilai yang berlawanan. Itu kalimat negasi. Contohnya misalkan sini pernyataan P, Jakarta adalah ibu kota Malaysia. Nah, pernyataan ini itu bernilainya salah karena Jakarta itu di sini dinyatakan ibu kota Malaysia, jelas salah, gitu kan? Maka negasinya itu harus yang bernilai benar. Apa yang bernilai benar? Yaitu Jakarta adalah ibu kotanya Indonesia. Gitu. Jadi yang nomor satu ini contohnya pernyataannya bernilai salah, maka negasinya harus bernilai benar. Contoh yang kedua, di sini ada pernyataan P, 5 kali 2 sama dengan 10. Ini adalah pernyataan P ini bernilai benar, maka negasinya harus bernilai salah. Sehingga untuk negasi P-nya itu adalah bisa 5 kali 2 sama dengan 15. Atau bisa juga 5 kali 2 tidak sama dengan 10. Nah, itu intinya harus bernilai salah untuk negasinya dari yang pernyataan P nomor 2 ini. Jelas ya? Selanjutnya kita lanjutkan ke konjungsi. Konjungsi ini adalah suatu kalimat majemuk yang terdiri dari dua kalimat dengan menggunakan ciri khasnya kata penghubung dan. Jadi kalau konjungsi itu adalah suatu kalimat majemuk, ada dua kalimat di mana kata penghubungnya di sini dan. Itu. Nah, disimbolkan dengan huruf V terbalik ya, seperti itu. Misalkan ada dua kalimat P dengan kalimat ki, maka bentuk konjungsinya adalah P, di situ ada tanda V terbalik, ki, dibacanya P dan ki. Jadi konjungsi itu ciri khasnya adalah ada kata penghubung dan. Nah, konjungsi ini akan bernilai benar jika kedua pernyataannya bernilai benar. Seperti apa? Nah, ini supaya lebih jelasnya kita lihat di tabel kebenarannya. Jadi kita buat tabel kebenarannya seperti ini ya. Di situ ada pernyataan P, kemudian ada pernyataan Q, dan di kolom ketiga itu ada hasilnya yaitu konjungsinya P dan Q. Nah, yang pertama, misalkan P-nya benar, kemudian Q-nya juga benar. Maka tadi dapat ditentukan di sebelumnya di sini ya, bahwa konjungsi itu akan bernilai benar jika kedua pernyataannya itu bernilai benar. Artinya ketika P itu benar dan Q juga benar, maka konjungsi P dan Q itu akan bernilai benar. Selain itu maka nilainya akan salah semua. Nah, di dalam tabel kebenaran ini sini P-nya benar, Q-nya benar,
maka P dan Q-nya itu akan bernilai benar. Kemudian yang kedua, kalau P-nya benar, Q-nya salah, maka konjungsi P dan Q itu akan bernilai salah. Selanjutnya, kalau misalkan P-nya salah, Q-nya benar, maka di sini konjungsi P dan Q-nya itu akan bernilai salah. Yang keempat itu adalah kalau misalkan P-nya salah dan Q-nya salah, nih kedua-duanya salah nih pernyataannya, maka konjungsinya P dengan Q-nya itu bernilai salah. Nah, bagaimana contohnya? Seperti ini. Tentukan nilai kebenaran dari konjungsi berikut. Yang A, 3 kali 4 sama dengan 12 dan 9 bilangan ganjil. Kita bahas satu persatu ya. Yang A dulu nih. Yang A di sini ini P-nya itu adalah pernyataan P-nya 3 kali 4 sama dengan 12. Ini benar atau salah? Benar ya. 3 kali 4 itu adalah 12. Maka bernilai benar. Ini adalah pernyataan P. Kemudian pernyataan Q itu adalah 9 bilangan ganjil. Nah, 9 itu bilangan ganjil. Benar atau salah? 9 masuk ke dalam bilangan ganjil. Bernilai benar ya. Jadi keduanya benar. P benar, Q benar. Dikonjungsikan. Itu. Maka tadi berdasarkan tabel kebenaran, kalau P benar, Q-nya juga benar, maka konjungsinya akan bernilai benar. Oleh karena itu di sini P dan Q itu bernilai benar karena P itu pernyataan P benar dan Q benar. Sekarang yang B. 2 kali 3 itu sama dengan 5 dan 5 adalah bilangan cacah ya, cacah ya. Oke. Sekarang kita lihat. Ini pernyataan pertama, kita misalkan pernyataan P 2 kali 3 sama dengan 5. Benar atau salah? Ternyata 2 kali 3 sama dengan 5 itu bernilai salah. Maka pernyataan P ini bernilai salah. Kemudian yang pernyataan kedua, kita misalkan pernyataan Q. Di sini 5 adalah bilangan cacah. Ya. Benar atau salah? 5 termasuk ke dalam bilangan cacah? Ternyata benar, ya. Maka di sini pernyataan P itu salah nilainya, bernilai salah ya. Q bernilai benar. Dikonjungsikan berarti salah dan benar. Berdasarkan tabelnya, kalau P-nya salah itu dan Q-nya benar, maka nilai konjungsinya itu bernilai salah. Jadi konjungsi itu hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataan itu bernilai benar. Itu. Oke? Baik. Sekarang ini latihannya, silahkan kalian kerjakan ya. Oke. Ya. Oke, itu. Baik, untuk video kali ini kita membahas sampai konjungsi terlebih dahulu. Jadi ada 2 pembahasan ya pada video kali ini, yaitu mengenai kalimat terbuka dan kalimat tertutup atau pernyataan, kemudian ada negasi dan konjungsi. Jadi ada 3 ya, ada 3 pernyataan. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe gratis ya. Like, share, komen ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.